Oke. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo. Namo Buddhaya. Romo. Ya. Permisi Romo. Namo Buddhaya Romo. Pagi ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu online. Kita masih online terus ya, nggak tahu kapan masuknya ya, karena coronanya masih banyak sekali ya. Jadi coronanya nggak mau hilang-hilang. Kita masih tetap sekolahnya online. Sudah bosen semua kan sekolah minggu online kan? Hari ini kita akan sekolah minggu online lagi. Yang mimpin Puja Bakti adalah Frisya. Hari ini kita akan belajar tentang siapa yang tahu yang pernah ikut sembahyang setiap malam. Ada yang pernah ikut sembahyang nggak tiap malam? Selama 1 bulan ini. Ada yang sering ikut, ada Alvis, ada Yuda, ada Stella Kenny kadang juga ikut. Ada lagi nggak yang ikut? Sering pada ikut sembahyang selama 1 bulan penuh. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok ada sembahyang 1 bulan penuh? Orang bilang sekarang ini namanya adalah bulan hantu. Orang bilang sekarang itu adalah bulan hantu. Tapi benar nggak kalau sekarang itu bulan hantu? Nanti kita akan lihat ceritanya kenapa hari ini bulan ini dinamakan bulan hantu. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan bacakan parita dulu. Frisya yang membacakan pali dan Shirley yang akan membacakan bahasa Indonesianya. Silakan mikrofonnya semua dimatikan. Kecuali yang mimpin Puja Bakti, saya akan tampilkan paritanya. Oke, silakan Frisya nyalakan mikrofonnya. Sudah? Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita awali sekolah minggu pada hari ini dengan membacakan nama kara gata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi budang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi budang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Marilah kita mengucapkan 5 latihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami, Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami, Kamesu Micacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami, Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Meditasi dimulai.
Risya, bacakan artinya. Semoga aku berbahagia, Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, Terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri. terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, Lahir dari perbuatan mereka sendiri. lahir dari perbuatan mereka sendiri, Berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri. berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, Tergantung pada perbuatan mereka sendiri. tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik atau buruk, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sabe sata Wisata bawantu Bawantu sukita. Sukitata. Semoga Semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Frisya sudah membacakan parita pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak apa itu cautu? Nanti kita akan membahas tentang cautu atau ulambana. Ada yang tahu apa itu cautu atau ulambana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak patung besar yang ada di wihara? Patung besar Buddha Bodhisattva yang berdiri membawa tongkat. Ada yang tahu nggak? Bodhisattva apa namanya? Ada yang tahu Bodhisattva? Cangwangpusa. Ti Cangwangpusa. Ya, nanti kita akan membahas di mana tempat Ti Cangwangpusa berada. Terus bagaimana cara kita menolong para makhluk yang ada di alam neraka. Kalian tahu alam neraka? Ada yang tahu nggak alam neraka? Alam neraka itu seperti apa? Ada yang tahu gambaran alam neraka seperti apa? Alam neraka isinya itu api semua. Alam neraka isinya api semua. Nah, siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Ada yang mau masuk neraka? Ada? Hari ini kita akan membahas alam neraka atau alam setan kelaparan.
Ada yang mau kelaparan nggak? Ada yang mau kelaparan? Ada yang mau jadi setan kelaparan nggak? Nah, nanti kita akan melihat sebuah video bagaimana cara kita menolong setan yang kelaparan. Kalau ada setan yang kelaparan, kita kasih nasi, nasinya baru sampai di depan mulut, nasinya sudah terbakar karena mereka tinggalnya di alam yang penuh dengan api. Mereka dikasih es, baru di depan mulut esnya sudah hilang, tinggal jadi air. Airnya langsung mengering karena terbakar oleh api. Kalian kasih pisang, pisangnya jadi gosong. Jadi yang namanya setan kelaparan itu tidak bisa makan apa-apa. Terus bagaimana cara kita menolong mereka? Ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menolong mereka? Nggak ada. Kalau kita menolong binatang, kita bisa memberi makan kepada binatang. Kalau kita menolong teman kita bisa menolong dengan cara yang mudah. Tapi kalau kita menolong para leluhur kita yang lahir di alam neraka atau di alam setan kelaparan, caranya nanti akan tahu. Kita akan cari tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang karena bertepatan bulan 7 penanggalan lunar atau bulan 7 penanggalan kalender bulan namanya. Kalender bulan. Ada yang tahu kalau siang kan matahari, kalau malam itu bulan. Jadi kita akan membahas tentang bulan 7 itu bulan hantu. Bulan hantu gentayangan, bukan. Bulan 7 adalah bulan di mana kita berbakti kepada para leluhur kita. Tapi sebelum kita melihat kisah tentang bulan 7, saya akan memberikan sebuah video bagaimana kita bisa terlahir di alam neraka. Bagaimana kita bisa terlahir di alam neraka. Nah, kisah ini sudah pernah kita tonton di sekolah minggu, tapi di wihara. Kita belum pernah nonton di secara online. Nah, kalau kalian mau terlahir di alam neraka, nanti gampang sekali. Banyak sekali caranya. Ada yang tertarik lahir di alam neraka? Ada yang tertarik terlahir di alam setan kelaparan? Kalau tertarik, nanti saya kasih tunjukkan caranya supaya kalian bisa terlahir di sana. Tapi kalau kalian tidak mau terlahir di sana, nanti juga ada caranya. Kita akan lihat satu video ya. Video ini adalah tentang yang namanya Biku Dewadatta. Tunggu ya, kasih lihat videonya. Oke, nah video ini nanti adalah tentang Biku Angulimala yang mau membunuh ibunya dan juga Biku Dewadatta yang mau membunuh Sang Buddha. Saya kemarin pernah ceritakan, kalau kita mau lahir di alam neraka, gampang sekali caranya, yaitu kita melukai ayah dan ibu. Siapa yang suka nendang-nendang papa mamanya? Ada yang sering nendang-nendang papa mamanya? Hati-hati ya, ini nanti seperti kisah di sini nanti lo ya. Kita akan lihat videonya, tunggu sebentar, saya tampilkan. Silahkan dilihat baik-baik. Ini adalah kisah Biku Angulimala yang mau mengumpulkan jari tangan manusia sebanyak 1000. Jari tangan manusianya baru 999, kurang 1 jari. Yang mau dipakai adalah jari mamanya. Mamanya mau dibunuh, jarinya mau diambil, mau dijadikan kalung.
Oke, sekarang kita lihat videonya ya. Ini agak berisik nanti ya. Tunggu ya. Saya akan pergi demi Angulimala, penjahat utama itu. Kalau saya tidak pergi, dia akan bunuh dirimu sendiri. Kejahatan yang kamu jadi menghilangkan dirinya. Suaranya berisik ya. Buddha sudah meninggalkan kota ini dengan menjatuhi sangka peliharaan dan membunuh banyak orang. Aku takut Buddha dalam bahaya. Baguslah kalau dia terbunuh. Aku tidak perlu repot-repot menghabisinya. Romo nama budaya. Budaya. Raja Basirani sudah memerintahkan pasukan untuk meraih Saka. Jangan sampai aku akan cari dia dan memberitahu supaya dia kabur. 999. Satu jari lagi dan aku melakukan tugas dariku. Kenapa aku tidak bisa mengejarnya? Berhenti, Biku. Berhenti. Saya sudah berhenti. Kamulah yang belum berhenti. Biku, kau masih berjalan, tetapi kau bilang kau itu sudah berhenti. Apa maksudnya? Saya sudah berhenti dan menyakiti semua. Karena itu saya berkata saya sudah berhenti. Sedangkan kamu belum berhenti menyakiti makhluk lain. Maka saya katakan bahwa kamu belum berhenti. Angulimala, kamu masih punya karma baik dari kehidupan masa lampau. Saya datang untuk menolongmu hidup yang salah. Karena kamu tidak punya teman spiritual. Kamu jatuh dalam kegelapan. Segeralah untuk berbuat baik. Kehidupan ini akan jadi yang terakhir. Bagaimana aku bisa jatuh dalam kejahatan dan kegelapan ini? Aku menuruti kata-kata guruku. Astaga, aku sangat kejam. Maafkan aku, Bante, papiskan aku. Marilah, Biku. Dhamma telah dibabarkan dengan baik. Arahkan oleh kehidupan suci untuk mengakhiri duka. Ahisaka pasti tidak membunuh Buddha. Dia malah jadi biku. Matilah kau. Ampun, apa salahku? Masih ada cara lain untuk dapat mengenyangkan Buddha. Pergi. Gajah kamu lari. Gajah kamu. Lari ke sini. Gajah kamu. Menyingkirlah, Nanda. Saya telah menyempurnakan kebajikan. Dengan kekuatan itu, tidak ada hewan, manusia, ataupun dewa, atau mara yang bisa membunuh.
Nalagiri, di kehidupan ini kamu terlahir sebagai hewan karena kumpulan karma buruk pada kehidupan silam. Jangan berbuat karma buruk berat melukai Buddha seperti saya. Dengan berbuat begitu, kamu akan menderita lama sekali. Masih saja gagal, padahal sudah melepas gajah mabuk untuk menginjaknya. Aku sendiri menggulingkan batu dari bukit Gitshakuta untuk menghancurkannya. Gagal, cuma kakinya saja kena pecahan batu. Bisa gila rasanya. Kalau begitu, cara ini pasti berhasil. Memecah sangga. Saya mau mengajukan beberapa aturan baru. Mohon dipertimbangkan. Biku harus tinggal di hutan. Biku hanya boleh makan makanan nabati, tidak boleh memakai jubah yang dipersembahkan orang lain. Sungguh berani kau. Ini aturan untuk mengatur para biku. Bagus sekali kalau diterapkan. Menurut saya, peraturan saat ini kurang sesuai. Harap tenang semuanya. Dewa Data makan ikan dan daging diperbolehkan dengan 3 syarat. Biku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga hewan itu dibunuh untuknya. Mengenai tinggal hanya di hutan, pergi menerima derma makanan, dan memakai jubah dari kain usang, saya tidak menetapkan aturan. Lakukan apa yang menurut kalian pantas. Mengenai hanya tinggal di bawah pohon, saya izinkan ini tidak lebih dari 8 bulan, di luar musim hujan saja. Menyebalkan. Aku akan cari cara untuk menyingkirkan Buddha. Ada yang perlu Bante ketahui. Dewa Data memberitahu kami niatnya untuk membangun wihara dan berlatih terpisah dari Bante. Begitu. Dengarkan, berbuat baik itu mudah bagi yang baik, namun sulit bagi yang jahat. Berbuat jahat itu mudah bagi yang jahat, namun sulit bagi yang baik. Oh, lihat, laki-laki besar itu. Itu Angulimala, jangan beri derma kepadanya. Iya. Itu. Usir dia dari sini. Usir saja dia dari sini. Pergi. Usir dia. Kau pergi saja dari sini, kau. Pergi sekarang. Angulimala Tabaha, terimalah buah karmamu. Perbuatan yang akan membuatmu terbakar di neraka hanya akan berbuah pada kehidupan ini saja. Aku akan berpegang pada kesabaran dan cinta kasih, menerima buah karma burukku dalam kehidupan ini, seperti yang Buddha ajarkan. Aku sudah sakit selama 9 bulan dan tak ada tanda-tanda membaik. Bawa aku kepada Buddha. Aku sudah berbuat salah. Aku mau meminta maaf kepada Buddha untuk terakhir kalinya. Kita sudah melewati Raja Gaha dan menuju Sawati. Bante, Dewa Data ada di dekat kolam surgawi Pokaharani di luar wihara Jetawana. Meskipun dia datang ke Jetawana dan berusaha menemui saya, dia tidak akan bertemu dengan saya karena dia sudah melakukan terlalu banyak karma buruk. Kita sudah tiba di kolam Pokaharani. Bagaimana kalau istirahat dulu di sini? Oke, sudah. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang menggambarkan tentang Biku Angulimala dan Biku Dewa Data. Biku Angulimala, Biku Angulimala, dia mau membunuh Sang Buddha. Akhirnya pada akhir hayatnya Biku Angulimala, kenapa? Dilemparin batu. Biku Angulimala dilemparin batu oleh warga. Setelah dilemparin batu, Biku Angulimala masih tetap sabar. Kalau Biku Angulimala tidak sabar,
kalau Biku Angulimala tidak sabar, maka dia bisa terlahir di alam neraka. Dia bisa terlahir di alam neraka. Maka dari itu, Biku Angulimala bisa bersabar dan terlahir di alam surga. Akan tetapi, ada satu biku, yaitu Biku Dewadatta. Biku Dewadatta karena sudah banyak berbuat buruk sama Sang Buddha, karma buruknya sudah sangat banyak sekali. Jadi Dewadatta tadi di akhir video, setelah digotong dan turun ke tanah, tadi di akhir video, karena videonya cuma sampai di situ, setelah dia turun ke tanah, kakinya ditarik masuk ke dalam tanah dan dia terlahir ke alam neraka. Jadi setelah dia menginjak tanah, dia ambles ke dalam tanah dan masuk ke alam neraka. Nah, itu adalah karma buruk yang dilakukan oleh Biku Dewadatta karena dia membenci Sang Buddha. Di sini ada enggak yang tidak sayang sama Sang Buddha atau tidak suka sama Sang Buddha? Ada enggak? Ada enggak dari kalian yang suka nendang-nendang papa mamanya, suka mukul-mukul papa mamanya? Ada enggak? Ada? Vigo? Oh enggak ya, enggak Vigo ya. Oke. Jadi mulai sekarang, seperti yang minggu-minggu lalu saya katakan tentang kisah Angulimala, tadi kita sudah melihat kisahnya. Jadi Angulimala yang membunuh hampir 1.000 manusia, kalau dia jadi membunuh mamanya, maka dia sudah 1.000 orang yang dibunuh. Tetapi baru 999 yang dibunuh. Karena kurang satu, dia mau membunuh mamanya supaya dia menjadi sakti. Tapi itu adalah cara yang salah. Itu adalah sebuah cara yang salah. Maka dari itu, kalian mulai sekarang saya katakan jangan suka jahat kepada mama dan papa. Jangan suka nendang-nendang sama mama dan papa. Jangan suka mukul-mukul mama dan papa. Mulai sekarang kita harus berbaik hati. Kita harus sayang kepada orang tua kita. Jadi kalau kalian dinasehati oleh papa dan mama, kalian harus nurut. Maka dari itu, di bulan sekarang, di bulan 7, ini adalah bulan bakti. Bulan 7 adalah bulan bakti. Dan juga bulan bakti kita kepada para leluhur kita. Ada yang tahu nggak leluhur kita itu siapa saja? Leluhur kita adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, terus nanti saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi, bagaimana cara kita berbakti kepada kakek atau nenek kita yang sudah meninggal dunia? Nah, caranya berbakti adalah nanti akan saya kasih tunjukkan caranya bagaimana kita berbakti. Kalau berbakti kepada orang yang masih hidup, sangatlah mudah. Kita menyayangi orang tua kita, kita memberi makan, kita bersujud di depannya sebanyak 3 kali, terus kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Nah, kita kembali di pelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang bulan hantu. Kita akan membahas tentang bulan hantu atau bulan 7. Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu nggak? Yang sering ikut sembahyang. Alvis yang sering ikut sembahyang. Coba saya mau tanya. Alvis ikut sembahyang setiap hari ke wihara, setiap malam. Alvis tahu nggak untuk apa itu? Alvis tahu untuk apa? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Yuda juga sering ikut sembahyang pada setiap malam. Yuda tahu nggak sembahyangnya itu digunakan untuk apa? Tujuannya untuk apa, Yuda? Yuda tahu? Coba nyalakan mikrofonnya, Yuda. Yuda tahu nggak? Yuda? Oh, Yuda nggak dengar ya? Oke, ada yang pernah ikut sembahyang lagi setiap malam? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan kasih tahu kenapa sih kalian harus sembahyang setiap malam itu. Alvis ikut sembahyang setiap malam, Yuda juga ikut sembahyang setiap malam. Nah, nanti kita akan melihat video, tapi nanti ya tunggu sebentar, kita akan melihat satu video. Nah, video ini tentang seorang Bante. Bante ini adalah siswa Sang Buddha. Ada yang pernah mendengar Bante Moggallana? Siswa utama Sang Buddha. Sang Buddha punya dua siswa yang paling mahir di dalam kebijaksanaan dan kesaktian. Nah, kisah ini menceritakan salah satu dari dua murid Sang Buddha yang paling terkenal, yaitu dua murid Sang Buddha yang paling terkenal adalah Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Hari ini kita akan melihat bagaimana Bante Moggallana, Bante Moggallana menolong ibunya yang terlahir di alam neraka. Yaitu kita akan melihat seorang Bante bagaimana menolong ibunya yang terlahir di alam neraka, yaitu tepatnya di alam setan kelaparan. Nah, nanti kita akan melihat sebuah video tentang Bante ini yang menolong mamanya. Bante ini masih hidup karena Bantenya punya kesaktian, bisa menghilang, bisa ke alam dewa, bisa ke alam Brahma, bisa ke alam setan, bisa ke alam neraka. Karena begitu saktinya Bante ini. Nah, Bante ini ingin berjalan-jalan ke alam neraka. Bante ini, ada yang mau nggak jalan-jalan ke alam neraka? Nggak ada kan? Nah, Bante ini sedang jalan-jalan ke alam neraka. Bantenya sedang jalan-jalan ke alam neraka, ingin mencari ibunya. Karena ibunya dicari di alam surga tidak ada, ibunya dicari di alam Brahma tidak ada, ibunya dicari di alam manusia tidak ada, ibunya dicari di alam binatang tidak ada. Maka dari itu Bante ini datang ke alam setan kelaparan. Bante ini datang ke alam setan kelaparan dan Bante ini menemukan bahwa ibunya ternyata terlahir di alam setan kelaparan. Oke, tunggu bentar ya, saya kasih contoh videonya. Ini videonya dalam bahasa Mandarin, tapi nanti ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kita akan lihat videonya. Saya akan tampilkan videonya sebentar lagi. Videonya ini adalah tentang festival bulan 7, ya. Permisi. Oke, silakan. Ini videonya adalah tentang
ulambana. Ulambana, bagaimana ulambana ini terjadi? Bagaimana kisah ulambana ini terjadi? Dan bagaimana Bante ini bisa membebaskan mamanya dari alam setan kelaparan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya bisa terbebas dari alam setan kelaparan. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana Bantenya menolong mamanya. Oke, tunggu sebentar, saya akan tampilkan videonya. Saya tampilkan videonya ya, tunggu bentar ya. Dan saya carikan videonya. Silakan disaksikan, ini nanti ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, ini Bantenya mau jalan-jalan ke alam setan kelaparan. Namanya adalah Bante Moggallana. Dia datang ke alam neraka, berjalan mengunjungi alam neraka untuk mencari mamanya. Ini adalah alam neraka. Nah, di alam sana yang dimakan hanya tulang-tulang saja. Dia bertemu dengan seorang wanita, itu adalah mamanya. Itu adalah mamanya, minta makan kepada anaknya. Karena Bantenya sakti, bisa menciptakan makanan. Bantenya mengeluarkan nasi. Tapi nanti coba lihat apa yang terjadi. Dikasihlah nasi, tetapi nasinya terbakar. Nah, dari mulutnya keluar api. Dia tidak bisa makan. Nah, nasinya menjadi api. Akhirnya Bante ini tidak bisa menolong mamanya. Mamanya tidak bisa makan. Akhirnya Bante ini kembali ke alam manusia. Dia teringat pernah dikasih makan mamanya, disuapin nasi. Dia menangis karena tidak bisa menolong mamanya. Akhirnya dia datang menuju ke Sang Buddha. Dia mau bertanya kepada Sang Buddha tentang bagaimana cara menolong mamanya.
akhirnya Sang Buddha nanti memberitahu bagaimana cara menolongnya. Buddha memberitahu cara menolong mamanya bukan dengan datang ke alam neraka, tetapi dengan berdana makan kepada para bante, kepada para suhu. Lalu nanti bante dan suhunya membacakan doa. Setelah membacakan doa, mamanya terbebas dari alam neraka. Nah, mamanya sudah terlahir lagi di alam surga. Nah, inilah persembahan makanan kepada para Buddha. Ketika memilih break. Nah, itu tadi adalah video tentang kisah bagaimana cara Bante itu menolong mamanya yang terlahir di alam setan kelaparan. Sudah tahu bagaimana cara menolongnya? Ada yang pernah memberi makan Bante atau memberi makan suhu? Ada yang pernah? Ada yang pernah enggak? Ada yang pernah kasih makan kepada suhu? Kasih makan kepada Bante? Ada yang pernah? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada? Nah, Pernah, Romo. Oh, pernah. Ada yang pernah ya? Jadi, Bante tadi, oke, pernah ya. Jadi, Bante tadi tidak bisa menolong mamanya yang terlahir di alam neraka dengan datang ke alam neraka. Tidak bisa. Makanya dengan cara berdoa di bulan ini selama 30 hari penuh, itu adalah juga salah satu cara untuk menolong para leluhur kita yang terlahir di alam neraka. Jadi kalau kita punya leluhur, ada yang tahu nggak leluhur itu apa? Ada yang tahu leluhur itu apa? Leluhur adalah orang yang telah mendahului kita. Tahu nggak mendahului? Nggak ada yang tahu? Orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi kita bisa menolong saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Siapa tahu saudara-saudara kita terlahir di alam menderita. Contohnya tadi di alam neraka, di alam setan kelaparan. Jadi kita bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana dengan cara berdoa di bulan ini selama 30 hari penuh, dan juga dengan cara kita berdana kepada para anggota sangha. Anggota sangha itu adalah para bante, para suhu. Jadi kalau ada bante datang ke sini, ada suhu datang ke sini, kalian memberi makan kepada suhu, kalian datang ke wihara, kasih nasi, kalian datang ke wihara, kasih buah, kalian datang ke wihara, ada bante, kalian kasih makan bantenya, ada suhu, kalian kasih makan suhu. Jadi itu adalah salah satu cara kita membebaskan saudara-saudara kita yang terlahir di alam menderita. Siapa yang mau lahir di alam menderita seperti contoh di video tadi? Di alam yang tangannya dirantai, terus mulutnya keluar api, terus di sekelilingnya isinya api, terus tidak bisa makan. Ada yang mau nggak lahir seperti itu? Ada yang mau? Ada yang mau lahir seperti itu? Itu adalah alam neraka. Alam neraka, alam setan kelaparan. Jadi kalau kita tidak mau terlahir di alam sana, salah satu caranya paling mudah adalah kita jangan melukai orang tua kita.
Terus caranya supaya kita tidak terlahir di alam neraka atau di alam setan kelaparan, jangan suka usil pada binatang. Ada yang suka usil sama binatang? Ada nggak? Suka usil. Usil dengan binatang contohnya, ada kecoa dikejar-kejar, bawa sapu dipukul-pukul sampai mati. Ada cicak dikejar-kejar, ekornya dipegang sampai lepas. Itu namanya usil dengan binatang. Terus ada semut. Terus nanti ada binatang yang besar, misalnya ada ular dipukul-pukul sampai mati. Terus ada anjing kelaparan, tidak dikasih makan. Melihat kucing yang kelaparan, tidak dikasih makan. Itu kalian nanti bisa terlahir di alam neraka. Maka dari itu, sayangilah semua makhluk. Sayangilah semua makhluk. Cintailah semua binatang. Jangan kalian ganggu binatang-binatang itu. Jangan kalian ganggu binatang-binatang dan juga jangan kalian usil pada binatang. Ada yang mau usil sama binatang? Ada yang sering usil sama binatang? Ada? Siapa yang sering usil sama binatang? Ada? Romo, aku dikejar Romo, bukan di. Oh, Michael dikejar binatang. Joanna sering usil? Vigo sering usil sama binatang nggak? Vigo ya, yang sering usil sama binatang ya? Nah, siapa yang pernah memberi makan binatang? Ada yang pernah memberi makan binatang nggak? Ada. Ada yang pernah memberi makan binatang. Nah, memberi makan binatang adalah salah satu cara kita berbuat baik. Salah satu cara kita berbuat baik. Nah, di bulan ini, bulan kebajikan kepada leluhur, bulan persembahan kepada leluhur, persembahan kebajikan, ada nggak yang pernah berdoa di altar almarhum saudara atau leluhur-leluhur kita? Ada nggak yang pernah bernamaskara di wihara? Pernah datang ke wihara? Semua sudah pernah datang ke wihara kan? Pernah melihat foto-foto di wihara? Pernah melihat foto-foto yang terpasang di wihara? Tentunya pernah kan? Nah, foto-foto yang terpasang di wihara itu adalah contoh orang-orang yang sudah meninggal. Itu adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada nggak dari kalian yang pernah bernamaskara di depan foto-foto yang ada di wihara? Ada yang pernah? Ada yang pernah bernamaskara? Belum pernah? Belum pernah? Nah, kalau nanti kita sudah mulai masuk sekolah minggu di wihara, kita nanti coba belajar menghormati para leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita. Salah satu caranya bernamaskara sebanyak 3 kali di depan foto-foto para leluhur yang sudah mendahului kita. Itu adalah salah satu contoh yang baik. Ada yang pernah berbuat baik? Ada yang pernah berbuat baik? Ada yang pernah berbuat baik? Contoh berbuat baik apa? Coba Hansen. Contoh berbuat baik apa? Menolong sesama. Contohnya? Contohnya apa? Menolong teman. Menolong orang tua. Menolong orang tua. Membantu. Apalagi ada yang memberi makan hewan. Memberi makan hewan. Alvis, pernah berbuat baik nggak Alvis? Jelek jaringannya Romo. Ya, kelihatan tuh jaringan Alvis jelek. Jaselin pernah berbuat baik? Coba nyalakan mikrofonnya. Contoh berbuat baik seperti apa, Jaselin? Waktu itu ada lihat
Kucing kalau aku kasih makan. Aku peliharain. Lihat kucing. Kucingnya Jaslin apain? Menolong orang susah. Menolong orang susah. Pernah nggak? Yang pernah Jaslin lakuin? Yang pernah Jaslin lakuin? Membeli nasi terus kasih ke orang yang susah. Nasi terus kasih ke orang. Oke, oke, terima kasih. Dari kalian semua ada yang sudah kenal sama Jaslin belum? Ada yang belum kenal sama Jaslin? Ada yang belum kenal nggak? Masa belum kenal? Satu sekolahan masa nggak kenal? Jadi namanya adalah Jaslin. Jaslin ini kelas 4. Ada yang kenal? Terus ada juga Justin. Justin pernah berbuat baik nggak? Justin, coba nyalakan mikrofonnya. Contohnya apa Justin? Yang pernah Justin lakukan berbuat baiknya? Kayak hewan kan datang rumah dikasih makan. Hewan datang ke rumah dikasih makan, ya betul. Apalagi Justin yang pernah Justin lakukan? Contoh perbuatan baik. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi yang pernah Justin lakuin perbuatan baik? Ada lagi nggak Justin? Perbuatan buruk. Oh ya, perbuatan buruk. Justin pernah berbuat buruk nggak? Justin pernah berbuat buruk? Nggak pernah ya? Kadang takut sama anjing. Oh, kadang takut itu bukan perbuatan buruk itu Justin. Itu bukan perbuatan buruk takut sama anjing ya. Itu bukan perbuatan. Jadi tetangga takut. Anjingnya banyak. Siapa lagi yang pernah berbuat baik? Jericho pernah berbuat baik enggak? Coba contoh perbuatan baik yang pernah Jericho lakukan apa? Nggak mengejar hewan. Hah? Mengejar hewan? Berbuat baik kok mengejar hewan? Tidak, Romo. Tidak mengejar. Oh, tidak mengejar hewan. Apalagi perbuatan baik yang pernah Jericho lakukan? Meme pernah berbuat baik emang? Enggak lama. Enggak pernah. Meme enggak pernah berbuat baik. Enggak. Oh, jadi Meme berbuat jahat terus. Meme pernah berbuat baik kan? Pernah lama. Contohnya apa? Contohnya apa? Kasih es krim koko. Pernah nggak kasih es krim koko? Pernah lama. Oh ya pernah. Berarti itu adalah contoh perbuatan baik. Sekarang Grace sama Nini pernah berbuat baik nggak? Grace sama Nini pernah berbuat baik? Nah, contohnya apa Grace sama Nini yang pernah Grace sama Nini lakukan berbuat baiknya seperti apa? Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Oke. Berbuat jahat. Ya. Berbuat jahat pernah nggak? Ayo, ada yang pernah berbuat jahat? Berbuat jahat. Pernah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang pernah? Ria. Usirin adek. Usirin adek. Banyak perbuatan baik atau banyak perbuatan buruk? Mama. Grace sama Nini banyak berbuat baik atau banyak berbuat buruk? Dibilang Nini dua Romo. Dua-duanya sama. Nah, jadi ada nggak dari kalian yang banyak berbuat buruk daripada berbuat baik? Wesley pernah berbuat baik nggak Wesley? Pernah, Romo.
Ngapain coba? Ngapain berbuat baiknya Wesley? Itu menolong orang tua. Mencuci piring. Ngapain? Iya. Oh iya. Wesley pernah berbohong nggak? Wesley pernah berbohong nggak? Enggak. Enggak. Betul. Betul. Nggak pernah berbohong. Betul. Betul. Di sini ada yang pernah berbohong? Romo. Oh, banyak sekali yang pernah berbohong ya? Wah, dari kalian semua banyak sekali yang berbohong. Contoh berbohong yang kalian lakukan apa? Tidak mengerjakan PR. Terus apa lagi? Bohongin orang tua. Bohongin orang tua. Contohnya apa coba? Hafiz pernah bohongin orang tua. Apa, Hafiz? Apa yang pernah Hafiz bohongkan kepada Bilang nggak ada PR, rupanya ada. Oh ya, itu sering tuh pasti itu. Nah, itu satu sering itu, Romo. Nah, sering kan? Hati-hati lo kalau banyak berbohong lo ya. Kalau orang berbohong nanti kan. Ada duit tapi minta duit lagi. Kalau orang sering berbohong, setiap tahun hidungnya akan bertambah panjang 1 cm. Jadi kalau kalian berbohong 20 tahun, hidung kalian akan panjang sepanjang 20 cm. Ada yang mau seperti itu? Jangan suka sering-sering berbohong ya. Banyak dari kalian berbohongnya ada PR, nggak mengerjakan PR. Padahal sekolahnya sekolah Disuruh online. kerjain PR, main game. Padahal sekolahnya sekolah online, ditungguin sama mamanya kadang. Dibilang nggak ada PR juga. Jadi waktu ditanya ada PR nggak? Lupa. Jadi, banyak yang seperti itu kemarin. Contohnya, Ken. Jadi, kalian harus banyak berbuat baik daripada berbuat buruk. Kalau kalian banyak berbuat buruk, nanti kalian mau nggak lahir di tempat di mana Bante tadi datang ke alam itu? Ada nggak yang mau lahir di sana? Tangannya dirantai. Kalian nggak bisa makan. Makan pun paling dikasih makan tulang. Ada yang mau makan tulang nggak? Tulang mentah lagi. Ada yang mau makan tulang mentah? Hanya gigit-gigit tulang saja, terus perutnya kelaparan. Makan nasi, nasinya terbakar. Belum minum saja airnya sudah hilang. Makan buah, buahnya sudah gosong. Gimana coba? Jadi, mulai sekarang, karena sekarang adalah bulan 7, bulan bakti kepada para leluhur, kita harus sering-sering berbuat baik. Harus banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, juga manfaatnya untuk orang tua kita, untuk leluhur kita, untuk kakek nenek kita. Itu adalah manfaat dari kita berbuat baik. Tapi kalau kalian sering berbuat jahat, maka nanti kalian lahir di alam setan, di alam neraka. Ada nggak dari kalian yang mau lahir di alam surga? Ada yang mau terlahir di alam surga? Saya kan pernah cerita, kalau kalian mau lahir di alam surga, nanti di surga itu kalian minta apa saja sudah ada. Kalian di surga, saya pengen jalan-jalan ke pantai. Di depan kalian nanti sudah langsung ada pantai. Saya mau makan pizza, nanti di depan kalian tiba-tiba sudah ada pizza. Itu kalau kalian lahir di alam surga. Tapi kalau kalian lahirnya di alam neraka, kalian mau makan pizza, adanya batu. Mau. Kalian mau makan nasi, adanya api. Kalian mau makan buah, nanti adanya api. Kalian tidak bisa makan, kalian kelaparan. Nanti kalian menyesal. Maka dari itu, banyak-banyaklah berbuat baik. Sering-seringlah berbuat baik.
mulai sekarang. Jangan suka banyak berbohong. Kalau berbohong, nanti jadi tandanya itu adalah anak yang malas. Di minggu-minggu yang lalu, saya sudah berpesan kepada kalian, setiap pagi dan malam kalian berdoa. Ada yang sudah melakukan berdoa setiap mau tidur sama bangun tidur? Atau setiap mau tidur saja? Ada nggak? Ada. Hansen, Jocelyn, Alvis, Justin, Grace, Nini, Jericho pernah berdoa nggak? Nggak pernah. Loh, Jericho nggak pernah berdoa malam. Ken pernah nggak berdoa malam? Joanna pernah, Wesley pernah. Ingat ya, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Ini yang belum pernah berdoa sebelum tidur. Saya kasih tahu, mulai hari ini tanggal 13 September, kalian nanti malam kalau mau tidur harus belajar berdoa dulu. Mau tidur, baca Namo Tassa 3 kali. Sudah hafal semua? Ada yang belum hafal Namo Tassa? Ada yang belum hafal Namo Tassa? Justin sudah hafal kan? Sudah, Romo. Jaslin sudah hafal Namo Tassa? Dikit-dikit. Jaslin kan waktu di sekolah pernah saya kasih buku Parita ya. Ada kan? Jaslin baca-baca buku Paritanya ya, jangan lupa ya. Jangan lupa dibaca-baca buku Paritanya ya. Ada yang sudah hafal Tisarana? Budang, Saranang, Gacami, Damang, Saranang, Gacami. Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal, nanti malam mau tidur, kalian baca Namo Tassa 3 kali, dan kalian baca Tisarana. Setelah itu sadu, sadu, sadu. Dan kalian lanjut tidur. Supaya kalian mimpi indah, tidurnya nyenyak. Itu adalah contoh kalian kalau berdoa sebelum tidur. Jadi ingat ya, mulai hari ini harus sering-sering berdoa. Harus sering-sering berdoa sebelum tidur. Karena kita sudah lama tidak berdoa bersama-sama di wihara, membaca parita di wihara, tapi kita membaca paritanya sekarang di rumah masing-masing. Ya kan? Membaca paritanya di rumah masing-masing. Kalian bisa lihat paritanya nanti di YouTube kalau nggak hafal. Tapi kalau Namo Tassa sama Tisarana, pasti kalian sudah hafal. Dan juga harus hafal 3 perlindungan dan penghormatan awal. Itu harus sudah hafal. Ada pertanyaan nggak tentang pelajaran kita hari ini? Tentang ulambana. Ulambana itu adalah memberi makan atau memberi persembahan kepada leluhur kita yang terlahir di alam setan kelaparan atau di alam menderita. Jadi ini adalah salah satu contoh perbuatan baik, menolong para makhluk menderita. Ada pertanyaan? Ada yang pernah nonton nggak video sekolah minggu kita yang lalu? Ada yang pernah nonton nggak video-video kita sekolah minggu? Ada nggak? Ada. Ada yang nonton video-video sekolah minggu kita? Nanti saya akan kasih lihat ya. Kita nanti sebentar lagi sudah selesai. Saya kasih lihat video-video kalian belajar di wihara. Oh, bukan di wihara, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ya? Kita kapan selesai, Romo? Jam 11? Enggak sampai jam 11 sudah selesai. Sip. Sebentar lagi kita sudah selesai kok ya.
Nah, sekarang kalian lihat, saya mau kasih lihat pelajaran kita yang lalu. Nah, kalian kalau belum tahu, kalian cari ini ya, SMB Maitri Dipa Takengon. Nah, kita sudah punya 22 video. Jangan lupa diklik subscribe, nyalakan tanda loncengnya. Nih. Nyalakan tanda loncengnya, kalian klik di SMB Maitri Dipa. Nah, nanti akan kelihatan muka-mukanya. Ini karena Alvis jarang mimpin, makanya di sini saya pampang Alvis yang mimpin puja bakti, ya kan? Di depannya ada Jilian, Owen, Vigo, dari sana ada Joanna, ada Caca, ada Nini, dan sampai belakang sudah banyak. Nah, ini adalah belajar kita minggu yang lalu. Coba saya akan kasih lihat ya. Ini adalah belajar kita minggu yang lalu, yang terakhir dipimpin oleh Joanna ya. Joanna, ini kita kemarin belajar bahasa Pali. Nah, ini belajar kita. Kan? Itu adalah belajar kita minggu yang lalu. Jadi, kita sudah punya banyak video sekolah minggu online. Nah, setelah ini pun nanti video kita akan diupload. Nanti jam-jam 12 kalian sudah bisa menonton video kalian. Sudah di-subscribe? Sudah ditonton video sekolah minggunya? Jangan lupa ditonton ulang. Nah, nanti jam 12 kalian bisa nonton bersama lagi. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan sekolah minggu kita hari ini, saya mau bertanya lagi kepada kalian. Sudah tahu kan sekarang ini namanya adalah bulan apa? Bulan 7 adalah bulan bakti kita. Bulan hantu ya, bulan hantu, tetapi itu adalah bulan bakti kita kepada para leluhur. Jadi jangan lupa kita sering-sering berdoa untuk para leluhur kita yang masih datang ke wihara, ikut sembahyang, itu salah satu cara yang bagus. Jadi di bulan ini kita harus sering-sering berdoa untuk leluhur kita, untuk saudara-saudara kita, supaya mereka kalau terlahir di alam tidak bahagia atau di alam menderita, mereka bisa terlahir lagi di alam surga. Dan kita juga banyak berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, nanti kita bisa terlahir di alam surga. Makanya mulai hari ini, banyak berdoa sebelum tidur, banyak berbuat baik, jangan usil sama binatang, dan juga jangan berbohong. Bagi yang suka berbohong, hati-hati, mulai hari ini harus dikurangi berbohongnya kepada orang tuanya. Terus, untuk yang suka nendang-nendang mama papanya, yang suka marah-marah, yang suka teriak-teriak, jangan diulangi lagi. Oke? Ada kan yang sering teriak-teriak sama mama papanya, manggilnya teriak-teriak? Ada kan? Ada, Mama. Oh, ada kan? Nah, terakhir saya mau bertanya. Kalian pernah nggak mengucapkan salam kepada mama papa? Ada nggak yang pernah bilang namo buddhaya sama mama papanya? Yang ada coba angkat tangannya. Yang pernah mengucapkan salam kepada mama papanya? Ada? Ada, cuma 2 kali, Man Romo. Oh, cuma 2 kali seumur hidup. Wah, mantap Alvis. Meskipun 2 kali ya. Nini sama Grace pernah juga, Jericho pernah juga, ada yang nggak pernah sama sekali, Wesley pernah juga, ada yang nggak pernah sama sekali mengucapkan salam namo buddhaya, namo omitovo, nggak ada kan?
Ada kan yang belum pernah mengucapkan namo buddhaya sama mama papanya, mengucapkan namo Amitofo? Ada kan? Nah, mulai hari ini nanti kalau jumpa sama mamanya, jumpa sama papanya, jangan lupa bilang namo buddhaya atau namo Amitofo. Kalau mama papanya nggak bisa, kalian ngajarin. Kalian yang ngajarin. Kalau mamanya nggak bisa namo buddhaya, papanya nggak bisa namo Amitofo, kalian yang ngajarin. Berani nggak? Jadi nanti kalau jumpa mamanya, jumpa papanya, selesai sekolah minggu, namo buddhaya atau namo Amitofo. Kalau Vigo biasanya bilangnya Sotihotu. Sotihotu. Ada yang tahu nggak Sotihotu? Yang tahu Sotihotu baru kelas 1 SD nih, baru Vigo sama Gisel yang tahu Sotihotu. Sotihotu, nah sebelum saya akhiri, nanti jam setengah 11, Sotihotu itu adalah salah satu salam dalam agama Buddha juga. Biasanya orang mengucapkan Sotihotu itu dibarengi dengan namo buddhaya. Biasanya bilang Sotihotu namo buddhaya, biasanya seperti itu. Tapi kalau singkatnya boleh namo buddhaya, bisa juga. Sotihotu saja juga boleh, tapi Sotihotu mungkin kalian belum kenal. Yang kenal cuma Vigo sama Gisel, karena setiap belajar mereka bilangnya Sotihotu namo buddhaya. Jadi kalian juga harus bisa meniru mereka. Makanya kalian yang baru belajar agama Buddha, belajarnya telat, kalian harus banyak-banyak nonton video YouTube pelajaran kelas-kelas yang lainnya. Karena pelajaran pendidikan agamanya nanti akan susah-susah. Oke, itu saja belajar kita hari ini. Hari ini akan kita akhiri dengan memanjatkan nama Karapata, dipimpin lagi oleh Frisia, tapi tanpa buku ya, tanpa dilihatkan teksnya. Sudah hafal, Frisia? Sudah kan? Jangan sampai tidak hafal ya, kalian sudah belajar baca parita, masa nama Karapata sudah 3 tahun sekolah minggu tidak hafal ya. Hari ini kita akan bacakan nama Karapata tanpa buku. Jadi setiap nanti terakhir selesai sekolah minggu, baca nama Karapatanya tanpa dilihatkan teksnya, harus hafal. Oke, silakan semua tangannya beranjali. Silakan. Dan ingat ya, masih banyak dari kalian yang saya lihat, kalau baca parita nggak ada teksnya, silahkan tutup mata, jangan buka mata. Karena kan kalian nggak perlu melihat, jadi kalian hanya mengucapkan nama Karapata dan tutup mata. Silahkan tangannya beranjali dan tutup mata. Sudah? Dan jangan tengok kanan, tengok kiri. Kalau berdoa harus fokus karena kita berdoa kepada Sang Buddha. Oke, silahkan Frisia. Dinyalakan mikrofonnya. Frisia, nyalakan mikrofonnya dulu. Oke. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jangan lupa yang ada PR dikerjakan PR-nya. Jangan lupa yang ada PR dikerjakan PR-nya. Jangan suka berbohong ya. Terus Michael masih ada nggak? Oh nggak ada ya.
Michael nggak pernah ikut sekolah sudah berapa hari. Jadi jangan lupa kalian tetap ikut sekolahnya karena sekolah online karena kalian belum tahu pelajaran agama Buddha sama sekali. Oke? Kita lanjutkan pelajaran sekolah minggu kita minggu depan. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jangan Namo lupa Buddhaya. Dadah. tonton, like, komen, dan subscribe. Subscribe. Bre. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Bye. Bye. Bye-bye. 3, 4, 5.